Batu-batu itu sudah memerah panas, namun pria itu meraih handuk dan menyentuhnya. Tak heran, ia langsung melepuh. Tanpa gentar, ia mengambil sendok kayu dari tanah, mempertaruhkan luka bakar lebih lanjut, dan mencukil sebuah batu besar dari tumpukan itu. Dengan cepat melemparkannya ke dalam bak kayu. Seketika asap tebal mengepul. Ia bermaksud menunggu batu itu benar-benar dingin, tetapi gadis di sampingnya terus mendesaknya. Menghadapi histeris gadis itu, pria itu tidak punya pilihan selain dengan susah payah mengambil batu yang masih panas itu dan membantingnya ke kaca jendela. Namun kaca itu ternyata jauh lebih keras dari yang ia duga, tampak rapuh tetapi sangat kokoh. Bahkan setelah puluhan pukulan, hanya beberapa bekas yang tersisa. Tak lama kemudian, telapak tangan pria itu berdarah karena kekuatan yang berlebihan. Kekuatannya yang sudah terbatas benar-benar habis, dan panas sauna menyebabkan kekurangan oksigen sehingga sulit baginya untuk bernapas. Pikiran untuk mati di sini semakin memicu pria itu, dan dengan kekuatan yang tiba-tiba ia menghancurkan jendela itu belasan kali lagi. Untungnya kaca itu yang tidak mampu menahan beban akhirnya pecah sebelum kekuatannya habis. Tetapi sebelum ia sempat menghirup udara segar, wanita di belakangnya seperti kumbang kotoran yang menemukan bola kotoran, mendorong pria yang lemah itu ke samping dan memasukkan kepalanya ke dalam. Kelelahan, ia hanya bisa merengkuh di belakang kedua gadis itu, menghirup udara yang penuh karbon dioksida. Dengan ventilasi udara, suhu di sauna secara bertahap menurun, tetapi pria itu segera menyadari masalah yang lebih buruk. Saat suhu turun, pemanas akan terus beroperasi dan suhu akan naik lebih tinggi dari sebelumnya, karena sauna dirancang untuk mempertahankan suhu beberapa persen lebih tinggi daripada di luar. Masuknya udara segar akan mengubahnya menjadi opon yang mengalir, bahkan lebih kuat daripada mesin uap, sehingga membunuh mereka lebih cepat dan lebih efektif. Untuk mencegah hal itu terjadi, pria itu membungkus batu itu erat-erat dengan handuk, lalu berdiri dan melemparkan alat buatannya keluar, berharap dapat menggunakannya untuk mendorong tangga yang tersangkut di pintu dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun rencananya gagal total. Bahkan setelah ia kelelahan, tingkat keberhasilan membungkus batu di sekitar tangga tetap nol. Melihat bahwa metode ini tidak berguna, pria itu tidak punya pilihan selain menyerah. Dengan kegagalannya, sauna menjadi sunyi. Mereka sepertinya sudah mengetahui nasib mereka. Saat kelompok itu berdiri diam menunggu kematian, pria itu menatap lampu di dinding dengan terkejut. Jika ia merusak kabel di dalam, menyebabkan korsleting, bukankah itu berarti peralatan sauna akan berhenti bekerja? Seolah meraih secerca harapan, pria itu segera bertindak. Setelah melepas bola lampu, ia dengan cepat membasahi handuk, lalu membungkusnya di sekitaran gagang sendok kayu sambil menghitung mundur 3, 2, 1. Detik berikutnya, disertai dengan suara gemuruh listrik yang keras, sauna pun gelap gulita. Pria itu jatuh ke lantai, kejang-kejang tak terkendali. Meskipun peralatan listrik rusak, pemanas tetap berfungsi normal. Mereka telah meremehkan kecerdasan penghuni ruangan. Dari desain awalnya, pemanas dan peralatan telah dipisahkan menjadi dua sistem. Tanpa cahaya, kelompok itu merasa seperti ikan yang terdampar, tak berdaya dan sesak napas. Seiring waktu berjalan, pria itu akhirnya sadar kembali, tidak dapat lagi menahan keputusasaannya. Dengan raungan, ia bergegas ke pemanas, berniat menghancurkan dengan kekuatan brutal. Meskipun terbakar dan berdarah, ia mengertakkan giginya dan bertahan. Dalam tindakan putus asa itu, pemanas akhirnya roboh diikuti oleh ledakan besar. Gadis yang berhasil melarikan diri segera menoleh ke belakang.